Semua kita pasti memiliki pengalaman yang sulit untuk dilupakan pada masa COVID-19 melanda dunia. Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kami. Kami masih berada di ladang ketika COVID mulai mewabah ke berbagai penjuru dunia saat itu. Bukanlah hal yang mudah untuk hidup di masa seperti itu. Ada banyak aturan, ada banyak larangan, bahkan banyak negara yang memberlakukan larangan masuk dan keluar bagi warga negaranya dan orang asing. Hidup begitu sulit dan terkekang. Dalam kesempatan ini, kami ingin berbagi pengalaman kami bersama Tuhan selama COVID-19 mewabah di ladang pelayanan kami di UP. Pada tanggal 1 Juni 2020, sekitar jam 4 sore, seperti biasanya kami berdua pergi ke daerah kumuh di mana orang-orang miskin bermukim. Tujuan kami adalah untuk membagikan sembako kepada mereka, karena selama COVID-19, mereka benar-benar mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di daerah kumuh itu menggantungkan hidupnya dari uluran tangan orang lain. Mereka pun tidak bisa keluar dengan bebas dari daerah mereka sendiri karena dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ketika kami tiba di lokasi tersebut, tiba-tiba saja kami merasakan kegelisahan yang luar biasa yang tidak pernah kami alami ketika kami membagikan sembako pada hari-hari sebelumnya di daerah-daerah kumuh. Terasa sekali saat itu bahwa Tuhan tidak mengizinkan kami untuk masuk dan membagikan sembako yang sudah kami siapkan sebelumnya. Karena suasana hati kami yang tidak ada damai sejahtera pada saat itu, akhirnya kami memutuskan untuk menunda pembagian sembako tersebut dan membawanya kembali ke rumah dan akan mengatur jadwal di hari yang lain untuk membagikannya. Tetapi ketika kami tiba di rumah, kami dikagetkan dengan berita dari tetangga kami yang mengatakan bahwa baru saja pihak kepolisian dan juga petugas kesehatan mengevakuasi 2 orang tetangga kami karena positif COVID-19. Saat itu berita COVID sangat menyeramkan di daerah kami. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, pihak berwajib menjaga ketat tempat kami serta tidak mengizinkan seluruh masyarakat di daerah tertular untuk keluar rumah selama kurang lebih 21 hari. Akibatnya kami mengalami kesulitan untuk membeli kebutuhan makanan di luar. Sedangkan persiapan kami di rumah hanya cukup untuk beberapa hari saja. Apa yang kami ingin seringkan di sini adalah bahwa penundaan pembagian sembako tersebut merupakan bentuk nyata pemeliharaan Tuhan atas kami. Karena sembako yang seharusnya kami salurkan kepada orang-orang miskin di daerah kumuh akhirnya bisa kami gunakan selama 21 hari di karantina sehingga kami bisa hidup. Kami memang sudah berkomitmen untuk menggantikan apa yang telah kami pakai kepada saudara kekasih kami yang sangat membutuhkan di daerah kumuh apabila masa karantina telah selesai. Benar sekali yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal lain yang menarik lagi, di mana sehari setelah pihak kepolisian menutup pagar rumah kami, mereka kemudian melakukan penutupan area secara luas, sekitar 1 kilometer persegi, dan penjagaan semakin diperketat, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa keluar masuk di area kami, kecuali petugas kepolisian dan juga petugas kesehatan yang setiap 2 hari sekali melakukan penyemprotan disinfektan. Tetapi sekali lagi Tuhan itu ajaib adanya. Beberapa jam sebelum penutupan tersebut terjadi, salah seorang teman tiba di depan pagar rumah kami sambil membawa cukup banyak sayur dan buah-buahan. Haleluya. Rupanya Tuhan itu tahu bahwa sembako, beras, gula, dan terigu yang batal kami bawa ke daerah kumuh tidak akan cukup untuk kebutuhan kami selama 21 hari. Dia menggerakkan salah satu teman untuk mengirimkan sayuran dan buah-buahan untuk kami, sehingga semua kebutuhan selama karantina telah tercukupi hingga masa karantina selesai. Puji Tuhan, Dia Allah, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin.